Selamat pagi, salam merupakan Televisi Indonesia. Ini pagi cuacanya mendung, sementara nggak dikeluarin dulu burungnya mau dijemur. Jadi cukup diumbar, masuk cahaya-cahaya matahari dikit, nggak apa-apa lah ya. Untuk pembahasan kita kali ini sekedar opsi yang lain tentang merpati di luaran sana yang sering lomba, terus sering terbangnya ketinggalan pas di akhir-akhir pertandingan gitu kan. Masih kewalahan, apa sih caranya, gimana sih, harus dikasih apa sih? Di sini ada sedikit bocoran. Memang harga atau produk yang nggak terlalu mahal, tapi banyak yang cocok menggunakannya. Selain pembahasan suplemen amino yang sering saya kasih tahu, tapi ini kalau saya bilang lebih ke herbal, tapi nggak 100% herbal. Nah, penasaran kan apa sih yang harus diberikan dalam masalah merpati yang sering ketinggalan saat di akhir-akhir perlombaan, terbangnya udah mulai loyo? Gimana tuh? Apa kira-kira kali ini? Nah, semoga bermanfaat video kita pagi ini. Selamat pagi, salam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu di luar sana dan lancarkan rezekinya, amin tanpa terkecuali. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak. Gak usah fokus ke belakang, fokus ke pembahasan kita kali ini. Kayak di komenan itu penuh dengan pertanyaan-pertanyaan, ada pro kontra, itu wajar ya, enggak? Yang pro silakan, yang kontra juga nggak apa-apa. Pokoknya nanti suatu saat ada waktunya saya bakalan ke lapangan, saya bikinkan VT. Bisa jadi nanti berikutnya VT di lapangan terus, malah jarang nanti di sini. Pembahasan kita sesuai opening awal ya. Bagi mereka kawan-kawan kita yang di luaran sana yang sering mengalami, bahkan saya sering mengalami, entah itu apes atau enggak, dulunya nggak tahu, atau memang perawatan yang salah, yang dimana terkadang ada perlombaan event agak besar, yang dimana butuh terbangan itu nggak cukup 7 kali 8 kali terbangan untuk penyisian lomba. Biasanya merpati kita sebelum sampai terbangan kesekian misalkan, itu udah mulai loyo, udah mulai ketinggalan nih terbangnya nih. Walaupun dia mau terbang, dia tetap maksa gitu, jadi ketinggalan kayak depan belakang jarak setengah meter atau bentang biasanya gitu. Itu banyak terjadi tuh. Itu suara apa ya sih? Nggak tahu deh ya, lanjut ya. Itu banyak terjadi hal seperti itu. Yang terjadi umumnya merpati tersebut kemungkinan kondisinya masih kurang fit, atau memang tenaganya masih belum terlalu maksimal, atau bahkan jam istirahatnya masih kurang gitu loh. Jadi dipaksa untuk terus ikut lomba. Masa duduk telurnya kadang telat, jadi istirahatnya nggak terlalu cukup. Banyak yang terjadi hal seperti itu. Atau memang pas dilatih itu terlalu diporsir sebelum sampai minggu A-nya. Itu banyak, makanya terkadang mengakibatkan si merpati tersebut belum sampai ke tahap yang memang sudah masuk semifinal atau gugur. Biasanya di terbangan ke-5, ke-4 gitu kan, biasanya udah gugur karena kecapean. Efek dari apa bang? Efek dari tenaga, makanya speednya kurang di atas, tenaganya kurang buat ngejar, apalagi penyelesaiannya. Itu pembahasan kita dan pengertiannya. Nah, jadi harus apa bang dan bagaimana? Di sini ada produk, meskipun bukan endorse ya, karena saya seandainya ada opsi-opsi yang lain, ini salah satu opsi terbaik untuk teman-teman semua yang saya rekomendasikan. Memang bukan produk lokal, tapi harganya cukup terjangkau. Untuk kalian yang memiliki masalah seperti ini, yang sering merpatinya ketinggalan saat di penerbangan 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali sudah mau masuk final, tenaganya berkurang, yang biasa saya berikan, ini bukan bocoran ya, karena ini beberapa opsi pilihan obat-obatan atau doping setengah herbal. Doping setengah herbal. Kalau saya biasakan pakai Speed and Power. Speed and Power itu kayak jamu herbal, tapi kalau menurut saya pribadi, dia itu bukan 100% jamu herbal. Bukan 100%, karena itu masih campur kimia, jadi jatuhnya 50% doping, 50% jamu herbal. Tapi memang dikhususkan untuk nge-push stamina merpati kita kalau memang sekiranya sudah mulai kecapean. Atau saya bilang nggak mungkin sih kalau kayak gitu sistemnya. Sistemnya cuman
penambah stamina sih kalau secara logikanya ya. Itu kalau di takarannya kalau nggak salah, di kemasannya itu pemberiannya kalau nggak 2 butir, 4 butir dalam sehari. Cuman saya pernah pakai aplikasi sesuai pemberian yang di mana di kemasan, itu nggak cocok. Nah, di sini ada pentingnya juga kan, walaupun semuanya beberapa orang udah pernah pakai Power and Speed, itu produknya Power and Speed, nanti saya kasih foto atau gambarnya di VT kali ini ya. Itu nggak semuanya tahu beberapa settingan umumnya. Jadi mereka kebanyakan memakai settingan atau takaran dari dosis yang ada di tulisan di botol. Tapi pernah saya coba beberapa kali, nggak cocok tuh dosisnya. Berarti bukan obat-obatannya yang nggak cocok atau bukan dopingnya yang nggak cocok, tetapi dosis pemberiannya yang nggak cocok ke si merpati tersebut. Nah, kalau memang ada pertanyaan dari kawan kita ini, misalkan ada yang mau nyoba nih bang, dosis yang menurut abang, yang pernah abang coba, yang menurut abang itu cocok nih bang untuk merpati abang dan untuk kawan-kawan di luar sana. Oke, di sini saya kasih tahu ya, sesuai pengalaman saya. Dosis yang pernah saya coba dari dosis yang tertulis di botol itu atau di kemasan nggak cocok. Dan saya nyoba itu dosis 3 biji. Kalau nggak salah itu 2 butir atau 4 butir pemberiannya. Di situ nggak ada tertulis 3 butir. Nah, saya berpikir sendiri dong. Saya kasih 3 butir. Awalnya 2 jam sebelum terbang. Itu masih masih nggak terlalu kelihatan kinerja maksimalnya. Terus beberapa telurang berikutnya saya kasih deh 3 jam sebelum terbang atau kita latih atau sebelum lomba. Nggak terlalu ngefek cuman nggak terlalu kelihatan. Akhirnya final dosis yang pas dan waktu yang pas pemberiannya untuk versi saya itu 4 jam atau 3 jam boleh lah ya. 4 jam 3 jam sebelum pertandingan atau sebelum terbang boleh. Tapi kalau sekedar saran saya, 4 jam sebelum dilatih, 4 jam sebelum dibawa ke lapak untuk lomba, itu harus dikonsumsi kalau memang mau nyoba settingan kayak gitu. Jadi 4 jam, misalkan berangkat ke lapak sekitar jam 9 atau jam setengah 9, itu mundur aja 4 jam. Tapi bagus sih, kondisi tembolok lagi kosong, dikasih kayak gitu, itu cepet banget cerna ke temboloknya, karena saya udah pernah nyoba. Cepet banget, beda sama yang 100% suplemen itu beda. Jadi saya memberikannya 4 jam sebelum terbang, 4 jam sebelum dibawa ke lapak. Pemberiannya 3 butir. Jadi kalau memang ada yang bilang, bang kalau diberikannya setelah cabut telur, jangan. Itu kalau saya bilang suplemen kayak gitu dikhususkan, bahkan saya karena udah nyoba ya makanya saya share di sini ya, dikhususkan sebelum terbang atau sebelum lomba. Itu settingan waktu dan settingan dosis saya pribadi. Semoga cocok, karena settingan di kemasan saya akuin nggak cocok untuk saya aplikasikan ke merpati playernya. Sementara ini untuk settingan saya itu cocok untuk beberapa ekor merpati jantan. Nah, di sini saya bocorkan, makanya semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya. Jangan lupa, Power and Speed itu bukan endorsan, bukan hasil promosi, bukan, tapi memang itu pengalaman. Untuk mereka di luar sana yang sekiranya nggak cocok pakai amino yang pernah saya kasih tahu, nah ini ada alternatif lain, semoga lebih cocok. Saya rasa cukup karena di luar berisik banget. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.